Kembali lagi di update bola terbaru. Selepas Leeds United terdegradasi dari Liga Inggris, Wilfried Gnonto dikabarkan tengah diperebutkan dua raksasa, Juventus dan Manchester City. Seperti diketahui, salah satu pemain muda bertalenta yang turun di Liga Inggris adalah Wilfried Gnonto yang diandalkan oleh timnas Italia. Kondisi ini menimbulkan kabar eksodus yang kemudian menyentuh salah satu pemain muda Italia, yaitu Wilfried Gnonto. Pemain muda Italia ini selalu dikabarkan akan bergabung dengan beberapa tim besar, terutama sejak masuk timnas senior arahan Roberto Mancini. Gnonto kemudian turun dalam laga kualifikasi Piala Eropa dan kerap kali bermain sebagai pemain sayap. Pasalnya, timnas Italia menurunkan penyerang baru, yaitu Matteo Retegui yang kemudian membuat Gnonto kemudian digeser ke posisi sayap. Gnonto sendiri kini dikabarkan akan kembali ke Liga Italia dengan beberapa klub akan mengincar di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Inter Milan sempat menjadi salah satu klub yang pertama kali mengincar Wilfried Gnonto di bursa transfer musim panas 2023. Dilansir dari Leeds Live, Wilfried Gnonto kini dikabarkan akan jadi rebutan dua klub besar Eropa, yaitu Juventus dan Manchester City. Juventus sendiri membutuhkan pemain sayap yang baru, menyusul penampilan yang kurang menawan dari Filip Kostic di sisi kiri. Sementara, La Vecchia Signora tak punya pemain sayap mumpuni di sisi kanan dan Federico Chiesa kerap kali terkena cedera. Di sisi lain, Manchester City juga dikabarkan sangat menginginkan Wilfried Gnonto untuk menambah pemain di sisi sayap. Seperti diketahui, Wilfried Gnonto bisa saja diboyong dengan harga 18 juta euro dari Leeds United pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Kondisi ini bisa dipenuhi Manchester City di bursa transfer musim panas 2023 nanti yang tentu saja siap dengan dana besar. Menilik statistik Transfermarkt, Wilfried Gnonto bisa mengisi beberapa posisi, seperti sayap kiri, kanan, dan penyerang tengah. Sebelum bermain untuk Leeds United, Gnonto memulai karir bersama tim muda Inter Milan di 2018. Kemudian, pemain berusia 20 tahun ini hengkang ke FC Zurich dan mendapat cukup banyak kesempatan di Swiss. Selepas berhasil di FC Zurich, Wilfried Gnonto kemudian hengkang ke Leeds United dan menjajal kemampuan di Liga Inggris. Juventus mencapai kesepakatan dengan jaksa FIGC, Giuseppe Cine untuk menuntaskan kasus manuver gaji yang menjerat mereka. Bianconeri tak akan dihukum pengurangan poin berikutnya, melainkan hanya didenda. Dirangkum Football Italia dan Sky Sport Italia, Juventus bersedia membayar denda 718.240 euro atau sekitar 11,5 miliar rupiah dan tak akan mengajukan banding terhadap pengurangan 10 poin yang dijatuhkan pada mereka akibat kasus penggelembungan nilai transfer. Kesepakatan ini berarti Juventus praktis telah mengakui kesalahan yang dilakukan para mantan petinggi mereka. Dengan begitu, mereka tak perlu menjalani sidang putusan kasus manuver gaji pada tanggal 15 Juni mendatang. Jalur berbeda ditempuh ex-presiden Andrea Agnelli. Ia menolak membuat kesepakatan dengan Cine, sehingga akan tetap menjalani sidang di tanggal tersebut. Meski begitu, ia masih diberi waktu untuk menuntaskan masalah ini di balik layar. Dalam pernyataan di situs resmi, Juventus pada prinsipnya berpegang teguh pada pendirian dan argumen yang menyatakan sudah berlaku dengan benar. Namun mereka menerima kesepakatan dengan FIGC demi kepentingan jangka panjang. Putusan ini mencegah posisi Juventus di klasemen kian melorot karena tak ada poin yang dikurangi lagi, dan mereka bisa move on untuk mengalihkan fokus ke aspek olahraga, seperti persiapan tim musim depan. Untuk diketahui, kasus manuver gaji merupakan tindakan yang diambil Juventus saat terdampak pandemi COVID-19. Mereka melakukan penyesuaian gaji terhadap para pemain di musim tahun 2019-20 dan tahun 2020-2021. Kabarnya ada 4 bulan gaji yang dipangkas. Hanya saja, pemangkasan itu ternyata hanya berlaku sebulan. Sisanya tetap dibayarkan namun tak dicatat dalam laporan keuangan klub yang diserahkan pada FIGC.
Hal ini membuat Juventus dinilai telah melanggar aspek transparansi. Tak cuma Juventus, 7 mantan direktur juga menerima hukuman denda dengan jumlah yang berbeda-beda. Paling tinggi adalah Fabio Paratici sebesar 47.000 euro dan paling rendah Stefano Braghin sebesar 10.000 euro. Adapun Pavel Nedved didenda 35.250 euro. Pengurangan poin Juventus di Liga Italia bisa dihapus dengan uang. Apakah hal ini bisa membuat AC Milan terancam tak lolos Liga Champions? Otoritas sepak bola Italia FIGC mencapai kesepakatan dengan Juventus pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 perihal kasus laporan keuangan yang diutak-atik oleh manajemen Juventus. Berdasarkan kesepakatan itu, Juventus akan membayar denda sebesar 718.000 euro dan tidak akan mengajukan banding dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Untuk klub Juventus FC, denda sebesar 718.240,00 euro 718.240 tertulis dalam laman resmi FIGC. Dengan membayar denda itu, maka FIGC tidak akan memberikan pengurangan poin kepada Juventus. Sekilas, hal ini bikin AC Milan menjadi ketar-ketir jika FIGC juga akan mencabut sanksi pengurangan poin di Liga Italia. Diketahui, Juventus awalnya bertengger di peringkat kedua, tetapi karena dikurangi 10 poin, kini Nyonya Tua terjun bebas ke posisi ke-7 klasemen, dengan koleksi 59 poin. Berkah dari turunnya Juventus, AC Milan naik ke peringkat ke-4 klasemen, dan secara otomatis mengantongi satu tiket tersisa ke Liga Champions 2023-2024 nanti. Akan tetapi, untungnya, denda yang dibayarkan ini adalah untuk menghindari sanksi pengurangan poin tambahan. Itu artinya, Juventus tidak akan dihukum lebih dari 10 poin dan bisa main di UEFA Conference League. Untuk itu, masih aman bagi AC Milan berlaga di Liga Champions. Stefano Pioli bahkan langsung menodong manajemen untuk membeli sederet pemain baru. Jika kami ingin kompetitif dan mencoba memenangkan Scudetto, serta tampil lebih baik di Liga Champions, maka jelas skuad perlu ditingkatkan, ungkap Stefano Pioli. Kami membutuhkan pemain yang kuat untuk menaikkan level, tegas pelatih AC Milan tersebut melalui kanal media DAZN. Lantas, apa jadinya jika AC Milan yang sudah sesumbar akan berkompetisi di Liga Champions musim depan, ternyata diberi harapan palsu oleh Juventus dan FIGC? AC Milan jelas galau, dan menjadi tim yang paling dirugikan dari kong-kali-kong antara Juventus dan otoritas sepak bola Italia. Namun, setelah menanti kejelasan selama beberapa waktu terakhir, Milan mungkin sudah bisa bernafas lega karena sanksi pengurangan poin Juventus masih berlaku. Sebagai bagian kesepakatan, Juventus melepas haknya untuk mengajukan banding atas keputusan sebelumnya, yaitu penalti 10 poin, tulis laman Black White Red All Over. Dengan hukuman 10 poin yang dijatuhkan pekan lalu, Juve bertindak secepat mungkin untuk menemukan kesepakatan cepat dan menghentikan semua drama hukum ini. Kabar ini menjadi angin segar bagi Milan, sehingga Stefano Pioli bisa kembali berburu pemain baru pada bursa transfer musim panas, guna menatap Liga Champions 2023-2024. Stefano Pioli menuturkan kriteria pemain idamannya. Ia mengaku tak masalah untuk merekrut pemain muda, dan membinanya seperti Rafael Leao dan Sandro Tonali. Saya tidak peduli apakah dia masih muda atau tidak. Saya suka melatih pemain muda, tapi kami membutuhkan lebih banyak opsi. Jika mereka masih muda, Anda harus siap menunggu mereka, seperti yang telah kami lakukan pada Leao dan Tonali, yang dikritik sejak dini, belak-belakan Stefano Pioli lagi. Namun, jika ingin kami kompetitif untuk memenangkan gelar dan melaju di Liga Champions, maka kami membutuhkan pemain yang kuat, tukas pelatih asal Italia itu.